Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, bini sepuh yang saya hormati, wabil khusus Ibu Bupati Tegal, Ibu Hajah Umi Azizah yang saya hormati, Bapak Kakanwil Kementerian Agama Jawa Tengah yang saya hormati, bapak-bapak narasumber, rekan Dr. Hadi Zainul Tauhid MSI, rekan Masyuri dan rekan Ahmad Syafi'i yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua kader IPNU dan NU bisa bersilaturahim untuk memperbincangkan tentang diri kita sendiri, mendiskusikan tentang masa depan kita, yaitu kita sebagai kader NU. Bahwa tema kali ini insya Allah cukup menarik untuk kita perbincangkan dengan tema NU membangun sinergi meraih prestasi. Asbabul wurudnya tema ini kita buat di dalam diskusi pada siang hari ini adalah ada dua pertimbangan. Yang pertama, pertimbangan era perkembangan zaman, bahwa era sekarang ini kita sebut era e-generation, generasi digital, generasi internet, di mana salah satu ciri era generasi internet itu kita ini dihadapkan dengan berbagai masalah yang sangat kompleks, sesuatu yang tergantung dengan teknologi informasi atau internet, sehingga orang begitu mudah memproduksi informasi, begitu mudah menyebarkan informasi. Maka dengan era yang begini canggih seperti ini, maka diperlukan kiat-kiat khusus baik perorangan maupun organisasi di dalam menghadapi problematika kehidupan yang sangat kompleks seperti ini. Nah, NU hidup di era digital, NU hidup di era teknologi seperti ini harus memiliki kiat-kiat khusus tersendiri, punya kiat-kiat khusus untuk memanajemen, mengatur organisasi. Inilah pertimbangan pertama dari aspek perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua dari aspek karakter NU itu sendiri, bahwa NU ini organisasi yang paling unik tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Dari sisi keanggotaan, NU ini yang dihitung tidak hanya yang hidup, tetapi sampai yang sudah wafat itu dihitung. Itulah anggota atau kader NU. Kemudian yang kedua, dari kadernya tersebar di berbagai penjuru, tidak hanya satu jenis, berbagai macam kader NU tersebar di berbagai bidang. Ada yang ekonomi, teknologi, politisi dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah kita hidup perbedaan itu, kita kalau ingin sukses jangan sampai melakukan kompetisi, tetapi harus bersinergi. Kompetisi itu adalah biasanya dibubui dengan saling jegal, hal-hal yang negatif. Maka tidak salah ketika kampanye itu ada black campaign, kampanye hitam, karena dia berkompetisi. Dan kompetisi itu biasanya sesuatu yang sama, yang homogen. Calon bupati dengan calon bupati, calon menteri dengan calon menteri, calon ketua IPNU dengan sesama ketua IPNU. Itu kompetisi yang ada saling menjegal. Ketika kita berbeda, ada pengusaha, ada politisi, ada ulama, ada kiai yang berbeda profesi, maka hanya ada pilihan, kita jangan sampai berkompetisi tetapi kita bersinergi. Sinergi itu adalah berpikir positif dengan semua orang yang berbeda. Pak Wamen dengan Pak Wasari berbeda, tapi harus bersinergi. Ibu Bupati dengan Pak Wasari berbeda jabatan, dengan Pak Wamen berbeda jabatan, dengan Pak Mustain, Kak Kanwil berbeda, maka ini tidak terjadi kompetisi, tapi yang ada bersinergi. Ketika kita bersinergi, maka insya Allah akan meraih prestasi. Maka mulai sekarang kita sadar, NU jangan mendominasi, jangan mengutamakan kompetisi,
tetapi kader NU wajib hukumnya mengutamakan bersinergi satu dengan yang lain. Kira-kira begitu. Nah, nanti bagaimana pola sinerginya nanti akan dikumpas tuntas oleh ini suhu-suhu Ibnu ini, suhu-suhu NU. Rekan Zainud Tauhid ini sudah malang melintang Ibnu, kita semua tahu. Dengan saya ini sama, punya dua persamaan tapi satu perbedaan dengan Pak Zainud. Saya dan Mas Zainud itu sama-sama dari Jepara, oke Mas ya. Sama-sama Jepara, sama-sama kader Ibnunya, tetapi nasibnya beda. Beliau wamen, saya manusia biasa. Nah, ini karena saya berbeda dengan Mas Zainud, mohon maaf saya panggil Mas, terbiasa panggil Mas saja ini, Mas Zainud, maka akhirnya saya harus bersinergi. Saya nggak mungkin berkompetisi, harus bersinergi supaya saya bisa meraih prestasi. Apalagi sebelahnya lagi ini Mas Huri ini adalah dedengkot Ibnu yang paling paham Ibnu, sampai sak jeru-jeru niku paham Ibnu nih. Di kanan saya juga ini nggak kalah pentingnya Mas Syafi'i, juga ini mantan ketua Ibnu wilayah yang juga sudah banyak makan garam Ibnu. Beliau bertiga ini akan mengupas tuntas seperti apa sinergi kader Ibnu yang ideal supaya NU tetap berprestasi kapan saja, di mana saja, dan dalam bentuk bagaimana. Terima kasih dari saya, ini pengantar saya, dan saya persilakan. Kalau tadi Mas Wamen sudah bicara agak panjang, ini biar beliau agak nafas dulu, istirahat dulu. Oh ngoten. Oke, beliau malah minta yang pertama, monggo kami persilakan rekan Zainud Tauhid untuk memberikan semangat kepada kita, motivasi kepada kita supaya NU bisa berprestasi. Monggo, kami persilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para masyayikh, Bapak Ibu, Ibu Bupati yang saya hormati, dan peserta simposium dialog interaktif yang saya hormati. Saya minta izin karena saya masih ditunggu satu agenda lagi di Jogja, jadi tadi saya pikir, saya bersyukur saya bisa takjil gitu lebih awal, tapi masih dibuka forum dialog. Saya kira ini penting dan saya hanya menambahkan sedikit yang ingin saya sampaikan, meskipun tadi sudah panjang lebar, tapi luasnya belum ketemu. Bapak Ibu yang berbahagia, Mas Sehan, moderator sudah menyampaikan prolog yang saya kira bisa memantik diskusi kita. Sekarang ini memang kita memasuki era serba digital, era industri 4.0 dan society 5.0, yang itu memastikan memang kita semuanya harus beradaptasi di era yang seperti itu. Ini merupakan era yang serba cepat. Untuk itu kita harus siap bertanding dan bersanding. Kalau bahasanya Pak Wasari, kita bersinergi. Saya menggunakan istilah siap bertanding dan siap bersanding. Dua hal itu saya kira menjadi ciri dari era ke depan, karena semuanya harus serba cepat, semua harus serba praktis, semua serba dinamis, dan yang tidak bisa mengikuti suasana atau era percepatan seperti itu, kita semuanya akan tertinggal. Era internet memastikan dunia ini semakin mengecil. Dunia ibaratnya seperti desa global yang dalam jangka sekejap kita bisa melihat semuanya. Kita bisa berkomunikasi yang tidak dibatasi oleh wilayah, dibatasi oleh waktu. Sekarang ini kita berada di tengah-tengahnya. Jadi sesungguhnya pandemi ini juga ada nilai manfaatnya. Selain mempercepat proses digitalisasi, proses
transformasi komunikasi, ya. Mungkin kalau tidak ada pandemi kita memasuki era digital ini baru sekitar 10 atau 15 tahun yang akan datang. Tapi dengan adanya pandemi ini proses digitalisasi itu lebih cepat. Guru-guru mengajar dengan internet, guru-guru mengajar dengan daring, itu sudah menjadi satu hal yang biasa. Nah, apakah nanti setelah kita kembali kepada era normal, guru kembali mengajar secara daring atau mengajar secara luring, ya, tatap muka? Saya kira itu bukan satu pilihan. Pilihannya bagi saya, menurut saya tetap yang sudah menjadi kebiasaan kita pada akhir-akhir ini dengan melalui online itu tetap kita lakukan. Karena belajar secara online itu juga ada nilai positifnya, memastikan pendidikan itu menjadi lebih murah, pendidikan itu lebih merata, lebih adil. Siapapun dia, dimanapun dia, meskipun dia di pelosok yang jauh dari kota, dia bisa mendapatkan akses informasi, akses pendidikan yang sama dirasakan oleh orang kota. Begitu juga ustadz-ustadz, mohon maaf saya katakan ustadz kampung, sekarang bisa mendunia dengan melalui era digital. Jadi kita harus berani melakukan migrasi, ya, untuk beradaptasi dengan era digital itu. Ustadz sekarang harus mulai melek digital, harus berani membuat konten-konten menarik. Karena yang kita hadapi sekarang ini pada dakwah yang sekarang ini juga mereka secara kreatif mengemas pesan-pesan dakwah yang boleh jadi saya katakan Pak Sehan itu berbeda dengan mabda dan iktikad kita, keyakinan kita. Tapi karena konten-konten yang dia buat sedemikian menariknya, sekarang ini